Yuk kita mulai sebuah perjalanan. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah dunia tersembunyi yang ada di sekitar kita, tapi sering banget luput dari pandangan. Dunia ini memengaruhi kita setiap hari loh, tapi kita jarang punya peta untuk menjelajahinya. Nah, gimana kalau kita bisa menemukan sebuah kompas baru untuk itu? Oke, langsung aja ke intinya. Kamu tahu nggak? Ternyata ada sebuah temuan penelitian yang menarik banget. Semua tugas digital kecil yang kamu lakukan setiap hari, ya ngebersihin inbox email, ngecharge HP, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kerja tersembunyi. Yep, kerja. Nggak dibayar, nggak kelihatan, tapi diam-diam menguras energi kamu. Terus gimana caranya kita bisa melihat sesuatu yang gak kasat mata ini? Nah, disinilah keajaiban dimulai. Ada sebuah metode penelitian yang rasanya tuh hampir kayak mantra puitis yang jadi kunci buat membuka mata kita dan melihat dunia kerja dengan cara yang benar-benar baru. Cerita kita dimulai di sebuah dunia yang, ya, bisa dibilang sedikit kehilangan arah. Dunia di mana pengetahuan-pengetahuan hebat itu seringkali terasa jauh dan nggak relevan buat kita. Coba bayangin deh, ada menara-menara gading yang tinggi banget, tempat para akademisi menghasilkan pengetahuan yang luar biasa. Sayangnya, pengetahuan itu seringkali terkunci di sana. Inilah yang disebut krisis relevansi. Banyak banget penelitian diterbitkan, tapi nggak benar-benar menyentuh atau mengubah kehidupan kita di dunia nyata. Tapi di setiap kisah tentang dunia yang hilang, selalu ada harapan kan? Nah, dalam cerita kita, harapan itu datang bukan dalam wujud seorang pahlawan, melainkan sebuah ide, sebuah kompas baru yang disebut QAR. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Di sebelah kiri, kita punya logika deduktif. Ini tuh kayak ngikutin peta yang udah ada, cuma ngetes teori yang udah kita kenal. Aman sih, tapi ya gitu-gitu aja. Tapi di kanan, kompas baru kita. Logika abduktif. Ini jauh lebih berjiwa petualang. Ini tuh kayak menggambar peta sambil kita menjelajah, menemukan teori baru dari hal-hal yang paling nggak kita duga. Jadi, apa sih sebenarnya kualitatif abduktif research atau QAR ini? Ini bukan sekedar istilah akademis yang kaku loh. Anggap aja ini sebagai sebuah seni. Seni untuk menemukan hal-hal baru dengan benar-benar mendengarkan kejutan-kejutan yang muncul di dunia nyata. Inilah yang disebut logika penemuan. Tentu saja, setiap kompas yang hebat butuh prinsip pemandu biar nggak salah arah. Nah, kompas QAR ini punya 6 prinsip utama. Jadi, apa aja sih arah mata angin dari kompas ini? Ada 6. Pertama, logika penemuan. Fokusnya itu mencari hal baru, bukan cuma ngebuktiin yang lama. Terus, pengetahuan yang berguna. Tujuannya jelas, bikin wawasan yang bisa dipakai. Ketiga, desain yang fleksibel. Artinya siap belok kalau nemu jalan tak terduga. Dan yang paling penting, terbuka pada kejutan. Hal-hal aneh itu bukan kesalahan, tapi petunjuk. Terakhir, butuh interaksi kreatif dan penyelidikan kolektif, karena penemuan hebat itu seringnya lahir bareng-bareng. Nah, dengan kompas ajaib ini di tangan, harta karun apa sih yang sebenarnya ditemukan sama para penjelajah kita? Dunia tersembunyi kayak apa yang berhasil mereka petakan? Ada 2 kisah menarik nih dari proyek penelitian nyata yang namanya Digital Brain Switch. Proyek ini pakai kompas QR tadi untuk menjelajahi dunia kerja modern kita. Kisah pertama dimulai waktu para peneliti mau mempelajari gimana para pengusaha sosial menyimbangkan kerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Rencananya sih udah jelas, tapi tiba-tiba kompas mereka mulai berputar ke arah yang nggak terduga sama sekali. Ternyata, para pengusaha ini nggak terlalu peduli sama yang namanya keseimbangan. Mereka malah terus-terusan ngomongin sesuatu yang lebih dalam, makna, nilai, dan autentisitas dalam pekerjaan mereka. Kejutan ini begitu kuat sampai para peneliti akhirnya mengubah seluruh fokus penelitian mereka untuk kelompok ini. Mereka berhenti ngikutin peta lama dan mulai ngegambar peta yang baru. Nah, seiring petualangan berlanjut, para peneliti ini ngelihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang dilakuin sama semua orang, dari latar belakang apapun, yaitu tugas-tugas kecil, berulang, dan hampir nggak kelihatan di perangkat digital kita. Dan disinilah momen penemuan brilian itu terjadi. Petunjuknya datang dari para peserta sendiri lewat sebuah metafora yang indah banget. Ngebersihin email, kata mereka, itu kayaknya pu daun. Ngecharge HP, kata yang lain, itu kayak nyuci piring. Tiba-tiba, semuanya jadi jelas. Mereka menyebutnya pekerjaan rumah tangga. Dan dari sanalah, sebuah nama untuk dunia tersembunyi ini lahir, Digi Housekeeping. Apa itu Digi Housekeeping? Ini dia.
Semua pekerjaan tak terlihat, tak dibayar, dan terus berulang yang kita lakukan di gawai kita yang memungkinkan pekerjaan nyata kita bisa berjalan. Inilah jawaban untuk krisis relevansi tadi. Bukan lagi teori di Menara Gading, tapi sebuah nama untuk perasaan lelah yang kita semua rasakan. Penemuan yang luar biasa ini, pemetaan dunia kerja yang tak terlihat ini, datangnya dari penelitian oleh Gillian Simon dan Rebecca Whiting. Merekalah para penjelajah yang berani mengikuti kompas mereka ke tempat-tempat yang tak terduga. Petualangan kita hampir berakhir. Kita udah nemuin kompas baru dan ngelihat dunia tersembunyi yang berhasil dipetakan. Tapi sekarang, giliran kamu. Ada pesan moral dalam kisah penemuan ini. Kisah ini ngajarin kita kalau pengetahuan yang paling berharga dan bisa mengubah hidup itu seringkali bukan kita temukan dengan paksa, tapi justru datang saat kita berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan, terutama pada hal-hal yang mengejutkan. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan. Pekerjaan tak terlihat apa sih yang sedang kamu lakukan setiap hari? Digi housekeeping apa yang diam-diam menyita energimu? Dan kira-kira apa yang bakal terjadi kalau kamu mulai membuat pekerjaan itu terlihat, baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain?